Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulianti dengan NIM 2023-62010. Saya dari Fakultas FK Prodi PG PAUD. Di sini saya akan membuat tugas video untuk memenuhi salah satu tugas MIT saya, yaitu mata kuliah TFC yang diampu oleh Bapak Dr. Fernandes Arung MPD. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang terkait tugas 1 sampai tugas 7. Untuk mempersingkat waktu, adapun yang pertama yaitu tugas 1, yang dimana pengalaman belajar bahasa Inggris saya saat kecil. Saya belajar bahasa Inggris melalui lagu, gambar, dan kosakata sederhana seperti nama, warna, angka, dan hewan pembelajaran yang menyenangkan, membuat saya lebih mudah mengingat kata-kata baru. Yang kedua, pandangan tentang pentingnya bahasa Inggris untuk anak usia dini. Bahasa Inggris penting dikenalkan sejak dini karena anak memiliki kemampuan menyerap bahasa yang sangat baik. Pengenalan sejak awal dapat membantu anak lebih percaya diri dan siap menghadapi perkembangan global. Yang ketiga, karakteristik guru PAUD yang ideal dalam mengajar bahasa Inggris. Guru PAUD yang ideal harus sabar, kreatif, ramah, memahami perkembangan anak, serta mampu mengajarkan bahasa Inggris melalui permainan, lagu, cerita, dan kegiatan yang menyenangkan. Dan tugas kedua yaitu yang pertama, apakah guru lebih sering mengajar atau membuat anak belajar? Guru sebaiknya lebih banyak membuat anak belajar melalui pengalaman langsung, bukan hanya menjelaskan materi. Anak perlu aktif terlibat dalam kegiatan pembelajaran. Yang kedua, apakah metode yang digunakan sesuai dengan perkembangan anak? Metode yang digunakan harus sesuai dengan usia dan karakteristik anak, seperti bermain, bernyanyi, bercerita, dan bergerak sehingga anak belajar dengan cara yang menyenangkan. Dan tugas ketiga, yang pertama, apakah metode yang saya pilih sesuai usia anak? Ya, metode bermain, bernyanyi, dan bercerita sangat sesuai untuk anak usia dini karena sesuai dengan kebutuhan perkembangan mereka. Dan yang kedua, apakah anak aktif belajar atau hanya mendengar? Anak sebaiknya aktif belajar melalui berbagai kegiatan, bukan hanya mendengar penjelasan guru. Dan yang ketiga, apakah kelas saya menyenangkan dan aman secara emosional? Kelas harus menyenangkan, penuh dengan dukungan, dan membuat anak merasa aman sehingga mereka berani mencoba dan tidak takut melakukan kesalahan. Dan tugas yang keempat adalah yang pertama, mengapa grammar formal bukan fokus utama di PAUD? Karena pada usia dini anak lebih membutuhkan pengenalan kosakata dan kemampuan berkomunikasi sederhana daripada mempelajari aturan tata bahasa yang rumit. Dan yang kedua, bagaimana membuat pengulangan agar tidak membosankan. Pengulangan dapat dilakukan melalui lagu, permainan, cerita, gerakan, dan media yang bervariasi sehingga anak tetap tertarik belajar. Dan ketiga, apakah kelas bahasa Inggris lebih banyak belajar atau duduk diam? Kelas bahasa Inggris untuk anak usia dini sebenarnya lebih banyak beraktivitas belajar yang melibatkan gerakan, permainan, dan interaksi daripada hanya duduk diam. Dan tugas kelima, mengapa anak lebih mudah belajar bahasa dibanding orang dewasa? Karena otak anak masih sangat fleksibel dan mereka belajar bahasa secara alami melalui interaksi sehari-hari. Yang kedua, apa perbedaan acquisition dan learning dalam praktik kelas? Acquisition adalah pemerolehan bahasa secara alami melalui penggunaan bahasa dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan learning adalah pembelajaran bahasa secara sadar melalui penjelasan dan latihan. Dan ketiga, bagaimana menciptakan lingkungan yang mendukung pemerolehan bahasa Inggris? Guru dapat menggunakan bahasa Inggris sederhana dalam kegiatan sehari-hari, menyediakan media yang menarik, dan memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk berinteraksi menggunakan bahasa Inggris. Dan adapun tugas keenam yaitu yang pertama, mengapa kosakata lebih penting daripada grammar pada tahap awal? Kosakata merupakan dasar komunikasi anak. Perlu memahami dan menggunakan banyak kata terlebih dahulu sebelum mempelajari aturan tata bahasa. Dan yang kedua, bagaimana membuat pengulangan tetap menarik?
Pengulangan dapat dikemas dalam berbagai kegiatan seperti bernyanyi, bermain peran, bermain kartu gambar, dan bercerita. Dan yang ketiga, apakah metode yang digunakan sudah melibatkan pengalaman langsung anak? Metode yang baik harus melibatkan pengalaman langsung, misalnya menyebut nama benda sambil memegang bendanya, atau belajar melalui permainan nyata. Dan tugas ketujuh yang pertama, mengapa kosakata lebih penting daripada grammar pada tahap awal? Karena kosakata membantu anak memahami dan menyampaikan makna sehingga komunikasi dapat berlangsung dengan lebih mudah. Kedua, bagaimana membuat pengulangan tetap menarik bagi anak? Guru dapat menggunakan media yang beragam, permainan edukatif, lagu, dan aktivitas kelompok agar anak tidak merasa bosan. Dan yang ketiga, apakah metode yang digunakan sudah melibatkan pengalaman langsung anak? Ya, metode yang efektif harus memberikan pengalaman langsung kepada anak melalui kegiatan bermain, observasi, dan interaksi dengan lingkungan sekitar. Baik, itulah penjelasan saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.